Nasib pilu Ukraina, negaranya sudah luluh lantak, NATO ingkar janji dan kini akui kesalahan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan telah siap jika terjadi Perang Dunia Ketiga tetapi bukan di Ukraina. Alasan pertama Presiden Amerika Serikat Joe Biden yaitu jika NATO diserang. Tetapi Biden tak mau ambil resiko jika harus memulainya dengan menghadapi Rusia di Ukraina. Hal itulah yang membuatnya menolak untuk menerapkan zona larangan terbang di langit Ukraina. Saat kami memberikan dukungan ke Ukraina, kami akan melanjutkan untuk berdiri tegak dengan sekutu kami di Eropa dan mengirim pesan yang jelas bahwa kami akan membela setiap jengkal wilayah NATO, ujar Biden di Philadelphia pada hari Jumat seperti dikutip dari Bloomberg. Jika mereka bergerak sekali, kami akan merespons. Memang itu Perang Dunia III, tapi kami memiliki kewajiban suci di wilayah NATO, lanjut Biden. Biden menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil resiko dengan pertempuran melawan Rusia di Ukraina, termasuk tak akan menerapkan zona larangan terbang. Kami tak akan berjuang pada Perang Dunia III di Ukraina, kata Biden di depan Partai Demokrat. Biden juga menolak tawaran untuk menutup langit di atas Ukraina. Sebelumnya di depan Kongres, Komandan Militer Amerika Serikat mengatakan bisa menembak jatuh pesawat Rusia di langit Ukraina jika zona larangan diberikan. Jangan seperti anak-anak, apapun yang Anda katakan, itu akan menjadi Perang Dunia III, kata Biden. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan jajarannya terus meminta agar Amerika Serikat dan NATO untuk menerapkan zona larangan terbang di atas langit Ukraina. Menurut Zelensky, hal itu bisa melindungi Ukraina dari usaha Rusia melakukan serangan udara dan pengeboman. Tetapi, Amerika Serikat dan NATO menegaskan tak akan memuluskan permintaan tersebut, karena jika melakukan hal itu, berarti telah mendeklarasikan peperangan dengan Rusia. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, sempat mengungkapkan dirinya merasa tersiksa harus menolak permintaan Zelensky tersebut. Tetapi ia menegaskan bahwa hal itu berisiko untuk menimbulkan perang terbuka dengan Rusia. Takut pada Rusia, NATO tak izinkan Ukraina masuk jadi anggota. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg membeberkan alasan mengapa Ukraina belum menjadi anggota mereka dan penyebab tidak menerapkan zona larangan terbang di negara tersebut. Dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada hari Jumat, di sela-sela forum perdamaian di Antalya, Turki, Stoltenberg menyebut keanggotaan Ukraina di NATO adalah tergantung pada keputusan Kiev. Ukraina lah yang memutuskan apakah mereka ingin menjadi anggota atau tidak, dan kemudian pada akhirnya 30 sekutu akan memutuskan masalah keanggotaannya, terang Stoltenberg. Sebelumnya dalam wawancara yang disiarkan di ABC News, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata bahwa dia tidak lagi mendesak untuk menjadi anggota NATO. Masalah rumit yang menjadi salah satu alasan Rusia menyerang tetangganya yang pro-barat itu. Kami menghormati keputusan Ukraina, terlepas dari apakah mereka mengajukan atau tidak mengajukan keanggotaan. Ini adalah keputusan Ukraina yang berdaulat, lanjut Stoltenberg. Masalahnya adalah Rusia tidak menghormati kedaulatan itu. Mereka menggunakan kekuatan militer melawan negara berdaulat yang merdeka karena mereka tidak menyukai keputusan mereka di bawah jalan yang telah mereka pilih. Kenapa NATO tidak terapkan zona larangan terbang? NATO juga tidak ingin invasi Rusia ke Ukraina meluas. NATO juga tidak ingin invasi Rusia ke Ukraina meluas ke konflik terbuka antara aliansi tersebut dengan Moskow, ujar Stoltenberg. Ia memperingatkan, zona larangan terbang kemungkinan akan mengarah pada perang skala penuh. Penolakan NATO terhadap permintaan Ukraina untuk memberikan perlindungan udara dari rudal dan pesawat tempur
setelah menuai kritik keras dari Kiev yang menuduh aliansi tersebut memberikan Moskow lampu hijau untuk melanjutkan serangannya. Jika mereka bergerak sekali, kami akan merespons. Memang itu Perang Dunia III, tapi kami memiliki kewajiban suci di wilayah NATO. Lanjut Biden. Biden menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil resiko dengan pertempuran melawan Rusia di Ukraina, termasuk tak akan menerapkan zona larangan terbang. Kami tak akan berjuang pada Perang Dunia III di Ukraina, kata Biden di depan Partai Demokrat. Biden juga menolak tawaran untuk menutup langit di atas Ukraina. Sebelumnya di depan Kongres, Komandan Militer Amerika Serikat mengatakan bisa menembak jatuh pesawat Rusia di langit Ukraina jika zona larangan diberikan. Jangan seperti anak-anak, apapun yang Anda katakan, itu akan menjadi Perang Dunia III, kata Biden. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan jajarannya terus meminta agar Amerika Serikat dan NATO untuk menerapkan zona larangan terbang di atas langit Ukraina. Menurut Zelensky, hal itu bisa melindungi Ukraina dari usaha Rusia melakukan serangan udara dan pengeboman. Tetapi, Amerika Serikat dan NATO menegaskan tak akan memuluskan permintaan tersebut, karena jika melakukan hal itu, berarti telah mendeklarasikan peperangan dengan Rusia. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, sempat mengungkapkan dirinya merasa tersiksa harus menolak permintaan Zelensky tersebut. Tetapi ia menegaskan bahwa hal itu berisiko untuk menimbulkan perang terbuka dengan Rusia. Takut pada Rusia, NATO tak izinkan Ukraina masuk jadi anggota. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg membeberkan alasan mengapa Ukraina belum menjadi anggota mereka dan penyebab tidak menerapkan zona larangan terbang di negara tersebut. Dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada hari Jumat, di sela-sela forum perdamaian di Antalya, Turki, Stoltenberg menyebut keanggotaan Ukraina di NATO adalah tergantung pada keputusan Kiev. Ukraina lah yang memutuskan apakah mereka ingin menjadi anggota atau tidak, dan kemudian pada akhirnya 30 sekutu akan memutuskan masalah keanggotaannya, terang Stoltenberg. Sebelumnya dalam wawancara yang disiarkan di ABC News, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata bahwa dia tidak lagi mendesak untuk menjadi anggota NATO. Masalah rumit yang menjadi salah satu alasan Rusia menyerang tetangganya yang pro-barat itu.